Batu ini adalah batu semar. Wujud dan bentuknya mirip dengan semar. Berada di depan pelataran rumah warga ini sejak turun-temurun. Adapun batu tersebut beratnya sekitar 280 ton. Kendati pun batu tersebut bisa dikatakan mengganggu pemandangan depan rumah, namun dari generasi ke generasi tidak ada yang berani memecahkan atau memindahkan batu tersebut. Perkampungan ini letaknya persis di bawah gunung. Di lereng-lereng gunung tersebut banyak sekali batu-batu seukuran dengan batu ini, dan batu-batu yang ada di lereng gunung itu tidak tertanam tanah dan hanya numpang, jadi rentan atau rawan gelundung. Bentuk batu-batu yang ada di lereng gunung tersebut atau di atas perkampungan ini tidak gepeng tetapi kubus atau bulat. Perhatikan baik-baik jalan ini. Kalau sudah, alihkan pandangan Anda ke kanan jalan. Nah, setelah kita mengalihkan pandangan ke kanan jalan, kita melihat sebuah jurang terjal. Terus setelah jurang, kita melihat gunung lagi berubah hutan. Sekarang alihkan lagi pandangan Anda ke kiri atau ke jalan. Jalan ini lebarnya hanya sekitar 4 meter. Jadi di tepi jurang jalan ini tidak ada pagar pengaman. Saya ulang. Jadi di tepi jurang ini atau di tepi jalan ini, sisi kanan ini tidak ada pengaman. Selanjutnya perhatikan baik-baik tentang letak perkampungan ini. Perhatikan kita mulai dari gunung yang ada di atas perkampungan ini. Gunung itu banyak batu-batu, namun batu-batu itu hanya numpang tanah, tidak terpendam. Terus perkampungan ini berada di bawah gunung itu. Selanjutnya gunung itu bisa dikatakan agak terjal. Jadi kalau kita bikin semacam garis datar, kemiringannya itu sekitar 60 derajat. Atau kalau kita bikin garis lurus, tegak lurus, kemiringannya itu 30 derajat. Jadi hampir terjal gitu ya. Nah, sekarang kita bisa membayangkan. Dilanjut ya, ada motor. Andai kata batu-batu yang di atas gunung itu digerakkan, misalkan ada gempa yang kuat, itu bisa jadi kalau batu itu melundung sampai di perkampungan ini. Namun semoga tidak terjadi itu semua ya. Ini andai kata, bukan kok Pak D menakut-nakuti. Memang kenyataan faktanya itu seperti itu. Selanjutnya nanti bisa kita amati berdasarkan logika kita, memang seperti itu. Terus di atas gunung itu kan banyak pohon-pohon. Pohon-pohon yang di situ banyak pohon yang belum kita kenali atau belum bisa kita sebut namanya. Nah, sekarang kita berada di atas perkampungan, namun berada di bawah lereng gunung itu tadi. Di sini ditandai Anda berada dalam kawasan rawan longsor. Sekarang perhatikan baik-baik. Kamera ini kita putar ke kanan pelan-pelan. Nah, kita melihat tumbuh-tumbuhan yang tadi kita lihat dari bawah seperti ini. Terus di bawah pohon-pohon itu, di bonggolnya itu banyak sekali batu-batu bulat kisaran berberat 5 ton, 10 ton, 30 ton, 40 ton dengan bentuk yang bulat atau bisa gelundung. Jadi walaupun tidak bulat persis, namun batu itu bisa gelundung. Batu itu tidak kelihatan dari bawah dari sini karena tertutup pohon porang.
Kita semua tahu di wilayah Gunung Pandan itu banyak sekali tumbuhan porang. Kita lanjut. Anda perhatikan baik-baik. Dari lereng gunung itu yang ada batu-batunya itu, kamera kita putar ke kiri. Selanjutnya kita melihat ruas jalan. Nah, di sebelah kiri jalan, kita putar lagi kamera. Kita melihat perkampungan. Jadi perkampungan itu ada di bawah sana itu. Sekarang paham ya? Dilanjut dari tempat lain. Kalau tadi posisi kampung tersebut berada di sebelah kiri jalan, sekarang posisi perkampungan tersebut berada di sebelah kanan jalan. Anda perhatikan lagi. Nah, jadi di bawah itu perkampungan-perkampungan. Terus kamera kita putar lagi ke kiri. Di atas perkampungan ini ada jalan. Jelas ya? Terus di kiri jalan ada lereng gunung yang penuh dengan batu-batu hitam yang beratnya puluhan ton bahkan sampai ratusan ton. Di bawah pohon-pohon mauni yang besar ini dan pohon-pohonan yang belum kita kenal. Dimensi gambar depan kita ke arah barat atau ke arah Klino. Selanjutnya marilah kita perhatikan letak bebatuan di lereng gunung di atas perkampungan tadi itu seperti ini. Batu-batu ini tidak terpendam, tetapi sekedar numpang di atas permukaan lereng gunung ya. Nah, Anda perhatikan. Misalkan batu ini beratnya sekitar 25 ton ini yang di depan saya ini. Terus yang lainnya bentuknya seperti ini. Jadi batu itu semuanya itu numpang di atas tanah, tidak terpendam. Jadi yang terpendam itu sedikit sekali. Terus sampai ke atas, sampai ke puncak itu juga seperti itu. Anda perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita perhatikan lagi letak tumpukan batu-batu yang lain. Ini jalannya ini naik. Anda perhatikan ya, batu-batu yang ada di puncak gunung. Ini tadi pada saat saya nyoteng di tempat yang tadi itu susah banget jalan masuknya. Kebetulan kita menemukan jalan, namun ini ada pohon jati. Nah, batu semua. Terus perkampungannya itu di sebelah kanan. Turun, terhalang jalan dulu. Setelah jalan itu ke depan sana itu perkampungan yang tadi itu. Kita perhatikan lagi ya. Nah, ini batu-batunya. Jadi pohon-pohon yang ada di sini itu tumbuh berakar di sela-sela batu. Misalkan suatu saat tanahnya ini tergerus air ya,
tergerus air kalau hujan deras. Maka batu-batu di sini itu juga tidak tertahan apapun. Misalkan Gunung Kelut lagi meletus, misalkan, terus gempa. Nah, batu-batu yang ada di atas gunung ini, di atas batu-batu yang di gunung di atas perkampungan ini, kan semuanya ikut bergerak. Tetapi semua itu semoga saja tidak terjadi, dan semoga pula orang-orang yang di kampung bawah sana itu terlindungi. Nah, teman-teman, kanca-kanca sekalian, nah sepeda motor saya itu kan kelihatan kecil ya, sedangkan batu yang ada di sini itu seperti ini besarnya. Nah, ini sekitar 25 ton, sedangkan motor saja sekecil itu. Oke, dilanjut. Kita akan selanjutnya mereview jalan yang tadi sudah saya ceritakan, yaitu jalan ekstrim tanpa ada pembatas pagar. Ini adalah jalur Klino Madiun, atau kalau dari jalur Surabaya Madiun, nanti ada pos polisi di Wilangan itu ke arah Gunung Pandan. Jadi lokasi ini berada di puncak Gunung Pandan. Selanjutnya di sebelah kanan jalan ini merupakan bukit. Untuk saudara-saudara yang mungkin pada suatu saat melintas dari jalur Madiun Surabaya ingin ke Bojonegoro, sebaiknya jangan melewati jalur ini. Lewatlah perempatan Guyangan Nganjuk ke utara atau lewat Rejoso. Karena jalan ini cukup sempit, sekitar 4 meter persis ya. Jadi andai kata Anda membawa truk kol diesel, nanti berpapasan dengan mobil minibus itu susah atau pelan-pelan. Selanjutnya, apabila yang kebetulan melewati di tepi kanan jalan ini, ya, kalau dari sana ya itu ya, Anda suatu saat munting atau anjlok dari trotoar jalan, pastilah nanti Anda sampai ke bawah sana. Oke teman-teman sekalian, marilah kita lanjut menelusuri jalan ini. Jalan seperti ini sekitar sepanjang 4 km. Dan di sini kalau malam sunyi, sepi, seringkali ada pohon tumbang melintang ke tengah jalan. Itu kan gunung niku lek soto king mrikan suwahe ngoten to. Gunung Gede Pandan iki, Mas. Oh niku Gunung Gede Pandan nggih niku. Puncak niku nggih. Kuwo Pandan iki kota gede. Oh, tapi nggih niki hitungane puncak nggih. Nggih. Gunung napa niki? Oh, Gunung Dombo nggih.
Nah niki kan Gunung Pandan sisih lor kan ngoten nggih. Amit nggih. Nggih wau keng nginggil sae, terus niki kula cedeki. Niki kok enten watu ning ngarep omah apik. Nggih. Niku kenging jaman Rahinyut nggih pun enten napa. Watu niki nggih. Zaman-zaman buyut-buyut riyen iki. Tapi di teteli angel ya mboten kenging Mbak ya. Turut di teteli mboten kenging niki nggih. Napa ya wis carane diweling bae buyut riyen. Monggo. Nah, teman-teman, ini kita melihat sebuah rumah yang unik. Di depan rumah ini ada sebuah batu besar ini, persis di depan rumah. Batu ini kurang lebih beratnya itu ada 90 ton. Nah, unik ya. Ya teng watu mboten napa-napa Bu nggih. Katot sak omahe sithik. Niki awet zaman kala rumiyin nggih niki nggih. Oh. Terus batu-batunya itu menyerupai batu hitam seperti ini ya. Nah, coba kita dekati ini. Sekarang perhatikan baik-baik gunung dan kampung yang ada di bawahnya itu. Kita perhatikan dulu ya. Gunung yang ada di atas kampung itu isinya itu batu-batu, batu hitam yang beratnya itu paling. Tes dilanjut. Sekarang perhatikan gunung dan kampung yang ada di bawahnya itu. Anda perhatikan baik-baik ya. Sudah, kalau sudah dilanjut. Gunung yang ada di atasnya kampung itu terdiri dari tumpukan batu-batu seperti ini yang ada di dekat saya ini. Nah, seperti ini. Ini yang ada di depan saya ini kecil, paling-paling ini beratnya ini 2,5 ton. Dan batu-batu seperti ini itu di gunung itu ya, di bawah pohon itu tidak tertanam dan hanya numpang di atas tanah. Terus bentuk batu-batu itu tidak gepeng, melainkan ada yang kubus, ada yang bulat seperti di sebelah saya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi batu-batu yang di sana itu cuma numpang di atas tanah seperti ini. Ya, andai kata ada yang tertanam tanah itu paling 1/4-nya. Nah, tentunya batu-batu di atas gunung itu andai kata kita gludik nih ya, itu pasti nanti sampai bawah tidak akan berhenti karena bentuknya itu rata-rata bundar. Lalu kemiringan gunung itu sekitar 60 derajat di atas dataran. Maksudnya begini, misalkan kita bikin garis datar ya, terus kemiringan ke atas itu 60. Jadi kalau dari tegak lurus itu 30 derajat. Coba Anda bayangkan. Batu-batu itu dari sini tidak kelihatan. Namun yang kelihatan itu pohon-pohon, ada pohon mauni, pohon-pohon yang lain, dan pohon-pohon yang ada di puncak Gunung Pandan itu banyak yang belum kita kenali. Kalau pohon mauni misalnya kita itu sudah banyak yang tahu. Terus di atas kampung rumah itu ada jalan. Jadi nanti kita lewat sana. Kalau dari timur
jalannya itu di sebelah kanan jalannya itu kampung, terus di sebelah kirinya itu adalah gunung. Gunung itu tidak miring, tetapi gini ya, hampir tegak, hampir terjal gitu loh ya. Ya tidak terlalu terjal, tetapi kalau dari garis tegak lurus itu 30 derajat. Nah, jadi di pegunungan puncak Gunung Pandan ini banyak yang ada itu batu hitam seperti ini. Nah, terus pohon-pohon yang tumbuh di puncak gunung itu akarnya itu di sela-sela batu yang satu dengan yang lainnya. Jadi tumpukan batu-batu yang tumpang di atas tanah pegunungan itu, ya perhatikan ya, itu ditumbuhi pohon-pohon seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan, andai kata pohon-pohon yang ada di puncak Gunung Pandan itu mati semua, tentunya batu-batu yang ada di atasnya kampung itu tidak bisa bertahan, apalagi kalau ada hujan. Namun semoga semua itu tidak terjadi. Nah, baik teman-teman, konco-konco sekalian, nanti kita akan datang ke sana, akan Pak dijelaskan lagi. Nanti kita akan berada di atasnya perkampungan itu dan berada di bawahnya gunung itu, atau kita di antara tengah-tengah dari gunung dan kampung itu. Lanjut ya, kalau Anda belum jelas coba diputar lagi video ini. Oke, kita kembali. Jadi kemiringan gunung itu tidak seperti ini, lebih terjal sana ya. Kalau ini kan agak datar. Nah, walaupun tempat ini datar, andai kata batu di depan saya ini dijejek ya, digelundungkan, pasti batu itu nanti akan sampai kampung sana itu, tidak berhenti kalau tidak terhalang apa gitu. Begitu pula ribuan batu yang di atasnya kampung itu. Oke, kita lanjut.